Dia New York Fashion Week itu dia nggak bayar, dia suruh si seroja itu yang bayar, dianya nggak bayar. Jadi udah banyak gaya nggak bayar, malu nggak tuh? Terus si Fitri sekarang lagi mau jual Naira Residennya karena bermasalah, dia perlu duit untuk bayar sisa tanahnya tuh udah belum dibayar ya. Temen lu di pressure tuh, iya ya, si Mbak Beski lagi di pressure, ya bener Fitri emang begitu mainnya, intimidasi. Cuma gue bilang sama Eski nggak bakal ngaruh. Bukan Eski, temen lu. Siapa? Oh, si Adit. Masa Adit di itu sih? Si Adit diapain? Kasian amat si Adit. Anjing si Adit dia. Wow, gila sih. Jadi nanti aku cross check dulu sama Adit deh. Aku nggak tahu. Lu kabarin temen lu. Ntar gua kontak Adit dulu ya. Hebat loh kok Kak Putri ini langsung tahu loh. Si rambutnya panjangin, ya ntar aku panjangin. Kuliti cek. Idih. Telepon Adit sekarang. Gua ada chatnya Adit sama orang KJRI, coy. Gua ada chatnya Adit sama orang KJRI, kasihan anjay. Kadang nggak ada hubungannya Adit sih. Mau dong kacang, enak banget. Ini kacang orang lain guys, yang gue makan, bukan punya gue. Kasihan anjay ya, gue nggak tahu harus gimana nih. Gemes banget ya orang intimidasi karena power cena ya. Jadi kalian tahu ya si Fitri itu gimana sama orang. Naiklah. Kak Putri nggak bisa naik, akunnya masih ke restrict. Chat tahun ini Natalan gimana? Kayaknya di Pegas. Masuk kerja jam berapa? Jam 7. Lagi training. Akun Kak Putri sampai tanggal 9. Sekarang tanggal berapa? 8 mungkin. Thank you lumba-lumbanya. Kok nggak ada yang lumba-lumbanya nggak itu ya? Lumba-lumbanya nggak berenang. Di sana bayar per jam atau per hari kak? Iya kacang orang guys, sumpah. Makanya gue makannya kayak yang diem. Kok tumben sepi yang nonton? Nggak apa-apa. Lagi Jumatan nggak sih? Enggak ya, besok hari Sabtu ya. Lagi musim kemarau sih, makanya lumba-lumbanya nggak berenang. Satu ya, kalau di Amerika masih hari Jumat soalnya, Jumat malam. Guys, aku mau bikin meme ya. Nanti kalian itu ya kan, nanti kalian remix ya. Hintsnya jangan sembunyi. Nanti gue bikin meme ya. Kayaknya ini memenya rada-rada ini sih. Gue udah lama nggak bikin meme. Kalau bikin meme itu gue harus kreatif guys. Nggak bisa kayak yang harus menjiwai gitu kalau bikin meme itu. tuh si Kimberly nih. Thank you. Ya, Kimberly kelewatan nih. Giveaway ya guys, 100.000 ya. Tadi Kimberly udah ngasih gue kereta.
Welcome back meme. Iya udah lama nggak bikin meme. Kakak nyolong kacang orang. Nggak nyolong sih, di sini kok kacangnya tuh di meja gue guys. Mejanya kan Mungkin beberapa teman di sini yang pernah atau merasakan senasib dengan aku mengikuti ajang New York Fashion Week dikecewakan oleh saudara Eski. Sebetulnya aku tuh orang yang tidak pernah mau dalam bahasa simpelnya mematikan rezeki orang lain dengan cara seperti ini gitu. Tapi beberapa bulan aku kasih kesempatan untuk memperbaiki, untuk menyelesaikan semua masalahnya, bukan hanya terhadap diri aku tetapi terhadap semua teman-teman yang akhirnya terlibat dan direpotkan oleh saudara Eski. Kalau misalnya hasilnya setelah direpotkan hasilnya bagus, mungkin aku nggak masalah. Sudah direpotkan, sudah kita effort berangkat ke New York sana dengan harapan bahwa akan mendapatkan show yang baik, yang nyaman. Ternyata tidak sama sekali. Fitri Salhutru kecewa Indonesia Now, adukan Eski ke KJRI New York. Bisnis kecantikan dan fashion, Fitri Salhutru mengungkap rasa kecewanya terhadap Indonesia Now, salah satu penyelenggara fashion show asal Indonesia di Amerika Serikat. Bahkan, Fitri mengadukan Dina Fatimah, yang akrab disapa Eski, selaku fashion producer Indonesia Now, kepada KJRI New York. Dalam postingan di akun Instagramnya, Fitri_Salhutru, baru-baru ini, Fitri menjelaskan bahwa dalam selide terakhir dia sudah mengadukan kejadian yang dialaminya dengan Indonesia Now kepada Konjen RI di New York. Terima kasih atas waktu dan nasihatnya. Dan sudah kami sampaikan kepada teman-teman desainer Indonesia yang akan mengikuti New York Fashion Week selanjutnya dengan nama Indonesia Now Saudari Eski di New York, sebaiknya hati-hati. Semoga ini menjadi jalan untuk memperbaiki cita-cita para desainer tanah air yang ingin mengikuti acara New York Fashion Week dan memperbaiki nama Indonesia yang sudah buruk di AMG. Seperti yang kita semua tahu, kiblat dunia fashion itu di New York, kata Fitri Salhutru. Karena ini bukan bidang yang dia fahami, kata dia, Fitri pun berharap semoga teman-teman yang peduli dunia usaha fashion juga ikut peduli. Satu yang saya sangat respect untuk peduli, dan hormat saya untuk Ivan_Gunawan. Gak salah, saya sangat mengagumi apapun usaha yang beliau geluti. Karena bukan hanya mencari cuan, tetapi beliau memikirkan kebaikan juga untuk anak bangsa. Khususnya masalah yang terjadi di New York. Semoga ini menjadi perhatian pemerintah dan pihak terkait, katanya. Sebelumnya Indonesia Now mengklaim sebagai grup show satu-satunya di Asia Tenggara yang mendapat peluang menampilkan peragaan busana di New York Fashion Week, NYFW. Indonesia Now pun menawarkan kepada desainer atau pemilik brand fashion di Indonesia untuk tampil di NYFW. Salah satunya yang ikut adalah Fitri Salhutru. Namun, tampaknya Fitri kecewa dengan Indonesia Now. Bismillah, demi anak bangsa yang penuh harapan dengan mengikuti ajang New York Fashion Week tidak menjadi korban saudari Eski, yang selalu menggambarkan seolah show yang diberi nama Indonesia Now berjalan bagus dan sukses. Perlu saya jelaskan. Sebelum saya memutuskan berangkat ke New York, sudah ada teman yang mengingatkan untuk tidak ikut berangkat ke New York. Tetapi saya merasa, tidak bijak jika hanya mendengar dari sebelah pihak, karena Eski selalu menjelaskan bahwa dialah yang menjadi korban teman-teman yang berangkat ke New York, katanya. Maka Fitri pun mempersiapkan keberangkatan ke New York. Dan itu tidak mudah. Selain waktu dan biaya yang cukup besar, juga mental yang harus disiapkan. Sebelum terbang saya pun masih mengajak Eski bicara, agar jangan buat kami kecewa seperti cerita show yang sudah-sudah. Saya berjanji kalau Eski bisa membuktikan cerita dari teman-teman tentang kekacauan show di New York tidak benar, saya akan perbaiki nama Eski di Indonesia, katanya. Namun ternyata apa yang dialami Fitri lebih parah dari teman-teman yang sebelumnya ikut ajang NYFW dengan nama Indonesia Now. Singkat kata, setelah beberapa hari kita sampai New York, malam sebelum besoknya jadwal show dia berkata, show gak akan terjadi karena dia belum menyelesaikan pembayaran kepada pihak terkait. Bisa kalian bayangkan, itu terjadi di detik terakhir kami akan show. Panik, kecewa, sedih jadi satu. Kami semua membantu Eski agar show tetap berjalan. Sebelum saya speak up ini, saya sudah memberikan waktu untuk Eski menyelesaikan masalah dia terhadap saya dan semua korban dia. Jangankan menyelesaikan, ada itikat baik untuk mengabari saja tidak, katanya. Dia pun berterima kasih kepada KJRI New York. Untuk DWP_KJRI_New York, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan diskusinya tentang kejadian show di New York.
Dan saya sangat menghormati keputusan Bapak KJRI untuk melindungi WNI di sana apapun perbuatannya. Karena selama ini tidak ada aduan resmi dari para korban. Semoga dengan postingan saya ini, bisa membuat teman-teman di Indonesia lebih waspada untuk mengikuti acara di New York selama acara yang akan diikuti terkoneksi dengan saudari Eski AMG. Dan semoga pemerintah juga peduli dengan masalah ini, tidak membiarkan perbuatan saudara Eski di New York, katanya. New York Indonesia Fashion Week. Banyak netizen mendukung Fitri. Termasuk Ivan Gunawan dan desainer lain. Sejumlah komentar juga mengkritik Eski dan Indonesia Now. Selain itu, ada pula yang mengungkap bahwa Indonesia Now bukan satu-satunya produser fashion show asal Indonesia yang legal di New York. Sebab ada pula New York Indonesia Fashion yang dipimpin oleh desainer asal Indonesia yang sudah 30 tahun lebih tinggal dan berkiprah di New York, Fanny Tausignan. Sama dengan NYFW, New York Indonesia Fashion Week juga menggelar fashion show setahun 2 kali yakni pada Februari dan September. Kami dari NYIF memiliki legalitas sebagai penyelenggara fashion show di New York. Kami sudah menampilkan banyak desainer asal Indonesia dan batik-batik wastra Nusantara karya UMKM Indonesia di New York, kata Fanny Tausignan. Kalau Kak Amel mah nggak harus gift gini sih, langsung ditransfer kalau Kak Amel mah. Aku besok aja tiket dibayarin segala macam sama Kak Amel. Tiger nah. Guys, kalau misalnya ada DM yang bilang apa tiger gitu, dia jangan ngomong giveaway di TokTok langsung kena PL. Oke. Thank you. Dikasih apa ini? Rosi. Oh nggak boleh ya ngomong itu ya. Ih, banyak kali peraturannya TokTok ini. Amel orang aku nggak tahu. TokTok sensitif deh si TokTok ini. Mau kemana Kak? Amel sapos ya, Amel nggak nggak bisa bahasa Sunda kayaknya. Tiasa ada Abi mah. Nanti live-nya bareng Kamel ya. Nanti kita bareng. TokTok tiap hari datang bulan. Gue sampai lihat siapa Bunda Kola sampai nangis ya kan. Biarlah aku katanya apa? Bebas, jangan ngatur-ngatur aku mau apa gitu kan. Ya kan? Dikasih topeng Bunda Kola hahaha lagi, ya kan? Ya kan tadinya aku sedih, terus dikasih topeng hahaha. Kayak dokter Doktip katanya. Ada aja Bunda Kola ini. Kasusnya pada melempem ya, biarlah. Yoka, I love you too back. Agus yang dibangun. Sebenarnya aku kasihan sih guys sama Agus tuh. Dia tuh sebenarnya korban. Ini aku baru sekali ini ngomong tentang Agus ya guys. Jadi sebenarnya Agus tuh kasihan ya guys. Karena apa? Sejulit-julitnya dia, pasti dia sebagai manusia dia juga nggak sempurna ya kan. Kenapa dia bisa disiram air keras? Thank you Rimalan. Kenapa dia bisa sampai disiram air keras? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang benci seseorang itu kalau nggak ada sebabnya ya kan. Makanya dia disiram air keras. Viral lah ya kan. Terus orang pada iba gitu pengen ngasih donasi ya kan ke si Agus ini. Ya mungkin si Novi ini menggalang dana gitu kan biar penyembuhannya Agus segala macem ya kan. Tapi ya Agusnya mungkin mikir wow 1,1 M lebih daripada pengobatan, lebih baik gue menter gitu loh. Padahal sebenarnya udah berobat dulu aja. Yang penting kan duit udah masuk ya kan. Ya. Padahal apa sembuhin dulu gitu, ngerti gak sih? Udah ke rumah sakit dulu, sembuhin dulu. Nanti kalau ada sisanya lebih atau apa lain cerita. Orang juga bakal guys ya,
gini loh, lihat dari attitude-nya dia ya. Kalau misalnya dia udah udah sembuh, udah ke rumah sakit, seenggaknya lebih baik lagi. Itu dia kena air keras itu nggak bakal bisa pulih total ya guys. Udah kulitnya pasti bakal jadi doyor segala macam kan, itu pasti udah jadi luka. Pasti ceritanya Agus itu kalau misalnya dia attitude-nya baik, orang pasti lebih sayang sama dia, dan nanti banyak donatur lainnya bakal ada orang-orang yang rela kasih kerjaan dia job atau segala macam ya kan. Tapi sekarang udah ngeliatin begini orang jadi ilfeel, ngerti nggak? Orang kayak yang satu Indonesia loh ya kan, mengikuti kegegeran ini ya kan, sampai Farhad Abbas lah, Alvin Lim itulah, nggak masalah, nggak penting, sorry ya tuh saya. Banyak orang yang lebih cacat dari dia, banyak orang yang lebih susah dari dia, banyak orang yang kecelakaan sampai buntung kakinya sampai segala macam, mereka masih bekerja keras gitu. Jadi terlalu lebay ya. Itu tanggapan gue. Kita harus melihat kasihan Agus jadi kayak begini, tapi pasti ada sebab dan akibatnya ya kan. Tapi yang dia lakukan sekarang ini ya kan, sampai bilang Agus sedih, Agus itu sakit segala macam, nggak ada yang bilang kamu nggak sedih, nggak ada yang bilang kamu nggak sakit, tapi perilaku kamu yang kamu buktikan, yang kamu perlihatkan di publik itu nggak baik ya. Jadi kalau misalnya attitude kamu kelihatan ya kan, misalnya ya Agus sudah dapat dana 1,5 miliar ya kan, berobat dulu ya kan ke rumah sakit, mau ditanganin dulu, mungkin dioperasi dulu biar matanya bisa kebuka lagi atau gimana ya kan. Habis itu nanti ada sisa duitnya, pasti kan nanti dialokasi buat sisanya ke si Agus, nggak mungkin sisanya masuk ke kantongnya si Novi ya kan, karena itu galang dana untuk si Agus ya kan. Tapi uangnya belum masuk aja udah ribut, ngerti nggak sih? Gitu. Dan ini baru kali ini gue mau menanggapin, karena gue mikir-mikir gitu, sampai di mana si Agus? Oh ternyata sampai heboh, sampai menteri sosial atau menteri apa kan sampai ikut campur kan? Agus kaget lihat 1M. Padahal ya guys, kalau dia attitude-nya bagus, 1 miliar itu nggak ada apa-apa ya. Mungkin ada nanti brand kacamata ya kan, pakailah kacamata keren ya kan. Agus aja pakai jadi keren begini, apalagi kalian ya kan. Salah satunya ya kan, Ray-Ban dipakai Agus jadinya keren ya kan. Agus keren, bukan Kasian Agus, jadi Agus keren gitu kan. Tuh ya, disetir sama Wawa ya, bener nggak? Netizen tuh sebenarnya gini loh, oke lah dia viral sekarang, tapi beberapa gue sampai mau ketawa aja, beberapa waktu kemudian orang lupa ya, orang lupa gitu loh ya kan, masih banyak korban orang-orang lagi ya kan. Wow. Thank you Kimberly, kasih apa nih anjing? Kasih Ray-Ban kek. Kode-kodenya kacamata, dikasihnya mahkota. Kimberly 1 lah, coba yuk. Nanti kalian screen record ya. Ada kacamata nggak guys? Di TokTok ada kacamata nggak? Guys, di TokTok ada kacamata nggak? Kacamata hitam. Ada ya? Sok record ya. Nanti gua ituin ya. Sok Kimberly 1 lagi lah, boleh lah Kimberly. Kacamata murah ya kacamata mah. Kacamata hidung, murah tuh kacamata hidung. Udah siap-siap nih. Murah ya, kacamata hitam aja say. Gue minta nih, sekarang gue minta kacamata tuh, enggak. Yang mahal paus, gue nggak minta paus, gue minta kacamata hitam. Nanti kalian
kalian siap screen record ya. Kayaknya lagi top up tuh si Kimberly. Kimberly kayaknya lagi top up deh buat apa? Buat kacamata gue. Kasian Agus, kasian. Itu kacamatanya kacamata hitam sayang. Kacamata hitam, jangan kacamata berenang lah. Everything is wrong. Yes. Iya kan. Agus keren, Agus. Cuman sebentar anjir kacamata. Kacamata cuman sebentar gitu ya guys. Nah, Agus keren, ya kan? You tell me all. Susah ISS yang nggak apa-apa sayang. Cuma bercanda aja. Begini, ya kita doain aja semoga apa cepat selesai ya kan apa urusan Agus, karena gimana apapun itu nggak bisa dibalikin ya guys. Dia udah kesakitan, dia udah kena malunya juga ya kan. Yang sekarang harus dirubah adalah attitude-nya dia. Dia harus minta maaf sama Novi. Ya. Salah satu caranya untuk dia bukan dipercaya sama masyarakat ya, orang udah nggak percaya. Lagian juga dia bukan tokoh siapa-siapa sih. Disukai sama masyarakat lagi. Apa turunin egonya ya Agus, minta maaf sama Novi, karena gimana apapun Novi yang bikin ini viral. Tanpa Novi kalian nggak ada Agus nggak ada yang denger loh ya, bener nggak? Bener atau nggak guys? Tanpa Novi ini kasus nggak bakal sampai ke menteri-menteri gitu loh, nggak sampai ke Densu loh ya, dikasih enjong ya. Jadi minta maaf sama Novi. Agus bisa mungkin dendam sama orang yang nyiram ini apa, yang nyiram air keras ya kan. Oke lah, masih marah, masih kesel sama orang yang nyiram ini. Tapi Agus harus minta maaf sama Novi, karena secara tidak langsung dia membuat apa hidupnya Novi ini geger ya kan. Dibully sama netizen, dibully sama Farhad Abbas, segala macem. Niatnya ngebantu jadi dibully, coba guys. Ya, kalian bayangin nggak? Novi yang tadinya niatnya ngebantu Agus jadi dibully, ngerti nggak? Sama orang-orang yang nggak penting, ya kan? Orang yang biasanya Novi ini nanganin orang gila gitu kan, sama dia diguntingin kukunya, dibeliin disuapin makannya. Gua aja belum tentu bisa guys kayak begitu. Coba kalian berani nggak orang gila sama kalian dideketin, dikasih makan, dikasih apa? Coba, I give my whole ya. Kalau Agus bisa minta maaf sama Novi ya, terus berjalannya waktu melihatkan attitude yang bagus, dia bisa jadi selebgram ya. Jadi story-nya Agus ini walaupun dia pernah salah, pernah dijahatin sama orang sampai mukanya hancur segala macam, pernah sampai diliput sampai geger satu Indonesia karena Agus. Tapi kalau misalnya attitude-nya dia bagus ya, walaupun dia istilahnya buta ya, orang pasti sayang sama dia. Kalau misalnya bisa merubah attitude-nya. Kalau attitude-nya jelek, ya maaf nih gitu kan, pasti ujung-ujungnya dibully sama Indonesia, sama kebanyakan netizen ya. Gue juga tidak membenarkan Novi, karena kan Novi juga gampang sebenarnya. Dia dapat duitnya udahlah sebodo amat gitu, bisa ngasih itu duitnya. Cuman dia pengen ngatur ya kan, biar tersalurkan duitnya. Tapi gue nggak tahu dari sisi Novi, gue juga nggak mau tahu ya, nggak mau terlalu ikut mendalam gitu loh. Gitu. Ada gift lagi nggak nih? Mau screen record? Nggak usah, thank you. Nanti giveaway-nya nggak boleh ngomong gitu ya. Apa dong ngomongnya? Nanti nyawer-nyawernya aku lihat dulu berapa tadi si Kimberly sawer. Nanti sebagian aku kasih buat GA kalian ya kan.
nyawer ke kalian. Tadi yang 200.000 DM aku. Oke? Biar terarah penggunaan uangnya sih iya, cuman ya pasti ada egonya masing-masing lah. Teh Yuyun gitu loh ya guys. Novi itu guys nggak pernah mau publikasi transparansi tentang yayasan suatu kebongkar gitu. Makanya aku nggak mau terlalu ikut